Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaduh Gifta Pisantun. Saya dari kelas B Pendidikan Seni Pertunjukan Untirta 2020. Kali ini saya mendapat tugas dari Bapak Giri Mustika selaku dosen sejarah teater. Nah, tugas ini juga merupakan ujian akhir semester pertama bagi saya di Pendidikan Seni Pertunjukan Untirta 2020. Nah, semoga nilai yang saya dapatkan mendapat nilai yang cukup baik. Juga teman-teman yang menonton video saya ini, karena ini ada di YouTube, bisa mendapatkan ilmu dari materi yang saya paparkan. Langsung saja masuk ke materinya. Oke, materi ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah teater yang ada di Barat dan juga beberapa teater tradisional yang ada di Indonesia. Langsung yang pertama ada teater Yunani. Teater Yunani. Naskah lakon teater Yunani merupakan naskah pertama yang menjanjikan suatu dialog bagi pemainnya. Teater Yunani merupakan titik tolak bagi perkembangan teater Barat. Teater Yunani memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang kedua ada teater Romawi. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk dari teater Yunani. Teater Romawi memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Nah, di teater Romawi ini terdapat beberapa jenis teater yang terkenal, yaitu ada 3 yang terkenal itu. Yang pertama ada verse pendek. Verse pendek merupakan jenis teater yang memiliki ciri-ciri yang pertama, pertunjukan teaternya jenaka. Lalu pada umumnya selalu memakai peran atau tokoh yang sama dan tipikal. Yang ketiga, unsur musik dan tari merupakan unsur yang sangat penting. Yang keempat, latar atau setting menggunakan suasana pedesaan. Yang kedua ada tragedi. Teater ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu tema ceritanya hubungan manusia dengan alam goib. Yang kedua, dialognya ini dalam bentuk sajak yang puitis. Yang ketiga, memakai teknik monolog, jadi lebih banyak adegan untuk berbicara sendiri. Lalu struktur ceritanya terperinci dengan jelas dan setiap adegan berlangsung dalam ketegangan yang tinggi. Lalu ada mime, merupakan jenis teater yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adegan-adegan yang bersifat lucu, singkat, dan improvisasi. Yang kedua, tidak memakai topeng. Yang ketiga, tema ceritanya adalah upacara gereja. Teater abad pertengahan. Teater abad pertengahan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang terakhir ada teater Renaissance. Teater Renaissance ini tema pertunjukannya merupakan kehidupan masyarakat sehari-hari dan mitologi. Nah, teater Renaissance ini juga merupakan adaptasi dari teater Yunani. Jadi, teater Renaissance ini tidak terlalu berbeda dengan teater Yunani. Lalu, tempat pementasannya ini menggunakan panggung berbentuk proscenium. Seperti ini, panggung berbentuk proscenium. Nah, bisa dilihat, saya menampilkan gambar. Ya, saya langsung masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu beberapa teater tradisional yang ada di Indonesia. Saya ambil 6 contoh. Yang pertama ada ludruk, ada ketoprak, ada randai, ada longser, ada ubruk, ada memanda, ada dramagong, ada juga makyong, dan yang paling terkenal wayang. Ada wayang juga. Namun saya akan menjelaskan satu saja, yaitu dari Banten, yaitu ubruk. Ubruk ini lahir di Pandeglang, dikenal sebagai kesenian tradisional rakyat. Ubruk ini istilahnya berasal dari bahasa Sunda, yaitu sagebrugan, yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Kesenian ubruk termasuk teater rakyat yang memadukan unsur lakon, musik, tari, dan pencaksilat. Semua unsur itu dipentaskan secara komedi. Bahasa yang digunakan dalam pementasan terkadang penggabungan dari bahasa Sunda, Jawa, dan Melayu atau Betawi. Alat musik yang biasa digunakan dalam permainan gendang, lanter, kempul, gong angkep, rebab, kenong, kecrek, dan ketuk. Selain berkembang di Provinsi Banten, kesenian ubruk pun berkembang sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan, yang tentunya dipentaskan menggunakan bahasa daerah masing-masing.
Jadi Ubruk ini ternyata bukan hanya di Banten saja, namun menyebar ke Lampung dan daerah di Sumatera Selatan. Teater Ubruk pada awalnya dipentaskan di halaman yang cukup luas dengan tenda daun kelapa atau rubia. Untuk penerangan digunakan lampu belancong, yaitu lampu minyak tanah yang bersumbu 2 buah dan cukup besar yang diletakkan di tengah arena. Lampu belancong ini sama dengan oncor dalam ketuk tilu, sama dengan lampu gembrong atau lampu petromak. Sekitar tahun 1955, Ubruk mulai memakai panggung atau ruangan, baik yang tertutup ataupun terbuka, di mana para penonton dapat menyaksikannya dari segala arah. Ubruk juga tidak mengenal batasan waktu. Ubruk bisa dipentaskan dalam 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 5 jam bisa. Karena Ubruk ini biasanya dipentaskan malam-malam, tengah malam untuk menghibur pada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sekian mungkin hasil pemahaman saya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat di kemudian hari, lalu nilai yang saya dapat juga bisa baik. Terima kasih buat teman-teman yang menonton, terima kasih buat Bapak dosen untuk penilaiannya juga. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata ataupun perilaku saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.